Puji Tuhan, saudara-saudari, kita melanjutkan pembahasan pelajaran hayat Injil Yohanes, berita ke-47 dan 48. Berita yang lalu kita diberitahu bahwa Tuhan Yesus di dalam kebangkitan, Dia telah menjadi roh pemberi hayat. Dan Tuhan telah mewahyukan dirinya pertama kali kepada Maria. Boleh dikatakan ini adalah perjumpaan secara pribadi, pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Namun selanjutnya, Tuhan Yesus setelah Dia mempersembahkan dirinya kepada Bapa sebagai yang sulung, sebagai kurban sulung, pada malam hari kebangkitan itu, Tuhan Yesus datang menemui murid-muridnya. Boleh dikatakan ini adalah perhimpunan pertama Tuhan bersama dengan muridnya setelah Dia bangkit. Di sini kita melihat, saudara-saudari, ada dua aspek di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Aspek pertama adalah persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi. Ini seperti Maria Magdalena. Ini baik, saudara-saudari, karena kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa mengalami Dia, kita bisa mengalami kelemah lembutan, kesetiaan Tuhan, dan lain sebagainya. Namun, saudara-saudari, di sini ada satu fakta bahwa tidak cukup hanya Maria yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, tetapi juga ada satu keperluan, yaitu Tuhan menjumpai di dalam roh, menjumpai murid-muridnya secara korporat. Inilah perhimpunan di dalam dua aspek, yaitu aspek pribadi adalah kita dengan Tuhan, tapi perlu juga secara korporat, yaitu bersama dengan saudara-saudari yang lain berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudari, dua aspek ini harus seimbang. Dan satu fakta bahwa di dalam perhimpunan secara korporat ini, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22, sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan mengembuskan dirinya sebagai Roh Kudus. Ini adalah saat perhimpunan secara bersama. Inilah kelebihan kalau kita berhimpun bersama untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi saudara-saudari, perhimpunan bersama kaum saleh, ini adalah penghidupan yang korporat, tidak boleh kurang di dalam hidup kita. Mungkin ada sebagian saudara-saudari merasa, saya cukup penghidupan pribadi saya dengan Tuhan. Saya cukup berjumpa dengan Tuhan. Saya kalau membaca Alkitab, saya rasanya lebih merasakan hadirat Tuhan. Saya kalau bernyanyi sendiri, saya merasakan hati saya terharu. Baik, saudara-saudari. Tapi ingat, berkat Tuhan tidak hanya bersifat individu untuk kita, tapi berkat Tuhan yang terutama adalah berkat bagi tubuhnya. Maka Tuhan segera berbicara pada Maria, pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku. Ini menunjuk bahwa betapa pentingnya Maria segera berhimpun bersama dengan murid-murid yang lain. Demikian juga kita hari ini, saudara-saudari, bahwa kelimpahan firman Tuhan itu kita bisa merasakan sendiri. Kita bisa membandingkan saat kita berjumpa Tuhan secara pribadi dengan kita bersama kaum saleh. Mungkin kelihatannya ada saudara yang mengatakan, saya dengan kaum saleh, saya tidak merasakan apa-apa, saya malah bingung mereka mengatakan apa. Ingat, saudara-saudari, pikiran kita, perasaan alamiah kita seringkali menghalangi berkat Tuhan yang mau dicurahkan kepada kita. Kita hanya percaya kepada fakta ini. Tuhan datang kepada murid-muridnya pada malam kebangkitan adalah Tuhan datang untuk mengembuskan dirinya sebagai Roh Kudus ke dalam mereka. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi juga secara korporat. Baik, di dalam pasal 20 ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ternyata hembusan Roh Kudus ini itu diiringi dengan semacam pengutusan. Ada satu pemberitaan. Sehingga pemberitaan ini untuk menerangi orang. Apakah orang itu mau percaya kepada Tuhan? Kalau dia tidak percaya, berarti dosanya tetap ada. Kalau dia percaya pada Tuhan, dosanya akan diampuni. Maka kita ingat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8,
Tuhan pernah mengatakan, jikalau Roh Kudus yang kuutus datang, dia akan menginsafkan dunia 3 hal. Menginsafkan akan dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku, kepada Tuhan. Yang kedua akan kebenaran, karena Tuhan harus pergi kepada Bapa, dan mereka tidak melihat Tuhan. Lalu yang ketiga akan penghakiman, karena penguasa dunia ini yaitu iblis telah dihukum. Maka pengutusan Roh Kudus ini menggenapkan pasal 16. Mereka perlu menerima dengan penuh amanat, dengan damai sejahtera, memberitakan Kristus, supaya setiap orang yang mendengarkan pemberitaan mereka, mereka yang percaya mereka diampuni. Mereka yang tidak percaya, dosanya tetap di dalam mereka. Saudara-saudari, kita sungguh bangga boleh mengalami Kristus secara pribadi, boleh mengalami Kristus menjadi amanat untuk memberitakan kesaksiannya. Selanjutnya saudara-saudari, ada satu kisah, yaitu di dalam pertemuan pertama itu, salah satu murid yang bernama Thomas ternyata tidak hadir. Dan murid-murid yang lain juga memberitahu Thomas bahwa mereka sudah melihat Tuhan. Tetapi Thomas mengatakan sebelum dia melihat dan menaruh jarinya di bekas luka dan menjamah lambung Tuhan, baru dia percaya. Nah, lalu kita lihat di ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas kehilangan perhimpunan yang pertama. Berarti Thomas kehilangan hembusan Roh Kudus. Thomas kehilangan pengutusan Tuhan. Thomas kehilangan kuasa yang Tuhan berikan. Tetapi satu sisi lain, Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Ini menggenapkan doa Tuhan di Yohanes pasal 17. Dia berkata kepada Bapa, tidak ada seorang pun dari murid-muridnya yang hilang, kecuali satu, Yudas, yang memang mengkhianati dia. Jadi Tuhan sengaja di dalam pertemuan minggu yang kedua, dia secara khusus menemui Thomas. Lalu apa yang dikatakan Thomas setelah dia menaruh tangannya, jarinya ke bekas luka Tuhan dan dia juga menjamah lambung Tuhan? Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudari, saya terjamah pertemuan Thomas dengan Tuhan. Memang dia kehilangan berkat di dalam pertemuan pertama. Tetapi begitu dia sudah menjamah Tuhan, dia bisa perasaannya terjamah dan dia bisa mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya Tuhanku berarti meletakkan Tuhan sebagai tuannya. Ya Allahku menjadikan Thomas kembali dia mau menjadi milik Allah. Saudara-saudari, pengalaman kita bisa seperti demikian. Ada kalanya kita kehilangan perhimpunan dengan kaum saleh. Tetapi jangan ini membuat satu alasan bagi kita. Jangan. Tapi kalaupun kita tidak sempat, Tuhan masih membelas kasihani kita. Ingat, Tuhan memperlihatkan dirinya kepada Thomas secara khusus adalah untuk membawa Thomas ini kembali kepada persekutuan tubuh. Tidak karena Tuhan memberitahu secara kepada Thomas, lalu Thomas menjadi bangga diri. Tidak. Thomas begitu bertemu dengan Tuhan secara khusus adalah dia harus kembali ke dalam persekutuan tubuh. Karena itulah saudara-saudari, betapa pentingnya hari ini kita memiliki hidup gereja kita. Jangan kita sekali-sekali meninggalkan penghidupan gereja. Walaupun Tuhan senantiasa menyertai kita, merawat kita, janganlah kita sekali-sekali meninggalkan perhimpunan gereja. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, sana juga ada satu ayat mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Selanjutnya dikatakan di sini ayat 29, Tuhan berkata kepada Thomas secara khusus juga, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudari, penghidupan kita hari ini kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata. Berarti kita tidak melihat.
Tapi Tuhan di sini mengatakan, namun berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudari, percayakah Anda dan saya kepada Tuhan? Dengan mata, kasat mata kita yang tidak melihat Dia, tapi kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan penyertaan Tuhan. Kita bisa merasakan berkat Tuhan yang tiap hari menyertai kita. Saudara-saudari, ada kalanya kita tertipu oleh perasaan, oleh kasat mata kita. Kita lupa, Tuhan hari ini adalah Roh yang berhuni di dalam roh kita. Saat kita mengandalkan roh kita kembali ke dalam roh kita, baru kita mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara-saudari, kita perlu melatih roh kita, merasakan kehadiran Tuhan yang tidak dilihat oleh kasat mata kita, tapi betul-betul kita bisa merasakan di dalam manusia batinia kita, di dalam roh kita. Saudara-saudari, kitab Yohanes ini pasal 20 ditutup dengan ayat 30 dan 31, yaitu masih banyak tanda mujizat yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Mengapa? Karena catatan Injil Yohanes secara khusus hanya menceritakan bagaimana Yesus menyajikan dirinya sebagai hayat untuk memenuhi setiap keperluan manusia. Dan ayat 31, tetapi hal-hal itu telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Puji Tuhan, sampai di pasal 20, Yesus adalah Anak Allah. Dia datang supaya Dia menjadi hayat, keselamatan, dan hidup di dalam kita. Amin.